Mbak, saya memiliki anak usia 4 tahun, aktif sekali, dan saat ini masuk playgroup. Sebentar lagi akan TK. Jika diminta belajar membaca itu susah sekali. Nah, saya mau tanya, apakah metode Montessori cocok diterapkan oleh anak yang susah belajar? Soalnya maunya bermain dan yang aktif bergerak seperti anak saya ini, susah kalau misalkan diingatkan untuk mengeksplorasi anak dalam berpikir. Dan adakah riset setelah anak belajar dengan metode Montessori ini bisa menjadi seperti apa? Terima kasih, sukses buat bukunya, Mbak. Oke. Wicaksana di Sleman. Sebenarnya jawabannya adalah gini, apa sih yang kita harapkan dari anak 4 tahun ya? Iya. Kan mereka emang main ya. Mereka tuh emang, jadi kadang-kadang nih kita yang orang dewasa, karena ini, makanya tadi benar banget waktu Mbak Dias bilang, jadi ini tuh mindset kita dulu nih gitu. Jadi memang berbeda cara belajar anak dengan cara belajar orang dewasa. Kalau orang dewasa bisa belajar itu duduk, diam, cuma dengerin, cuma pakai satu indera aja bisa dapat informasi baru. Tapi kalau anak-anak, mereka tuh harus belajar pakai seluruh inderanya gitu. Dan untuk sampai anak bisa duduk dengan tenang, itu prosesnya panjang loh. Untuk bisa duduk dengan tenang itu otot-otot besarnya dia, otot panggul, otot punggung, otot leher, itu tuh harus terstimulasi dengan baik dulu. Kalau mereka masih tanda kutip kelaparan, butuh stimulasi, mereka tuh akan terus-terusan lari-lari ke sana kemari gitu. Jadi sebelum masuk ke materi, sebelum kita ngajarin anak dan berharap anak bisa duduk dengan tenang, penuhi dulu kebutuhannya, stimulasi dulu gitu. Makanya kalau ada yang tanya ke saya, umur berapa sih anak mulai diajarin baca? Nah, ini ada sedikit salah persepsi nih, Mas. Gimana? Jadi selama ini yang dianggap belajar membaca itu kalau anak dikenalin sama huruf, mulai mengeja, itu baru belajar baca. Padahal itu harusnya prosesnya itu dimulai jauh sekali sebelum itu. Jadi waktu kapan? Waktu bahkan ya saat bayi itu belajar tengkurap, belajar merangkak, itu tuh dikuatkan dulu tuh otot punggungnya, segala macam, supaya waktu dia duduk tuh bisa lebih kuat dan lebih tenang. Terus anak distimulasi sama berbagai bentuk, mereka 3 dimensi, bisa pegang, bisa raba, bisa lihat, bisa dengar. Terus mereka membedakan gunanya apa sih mereka belajar, bedanya segitiga, lingkaran, supaya waktu bedain huruf itu kayak huruf A dan huruf O itu huruf itu mereka tuh nggak bingung, karena buat mereka tuh kalau mereka nggak terbiasa, O sama A tuh mirip-mirip loh, gitu. S sama Z itu mirip-mirip loh gitu. Makanya stimulasinya udah harus dari awal. Terus kayak nambah kosakata itu juga penting gitu. Jadi sebenarnya proses membaca itu, ini ada yang salah nih sama cara kita melihatnya gitu ya. Terus belum lagi TK-TK itu kan dibikin umur 4 sampai 5 sampai 6 gitu ya. Mulai baca di umur 4 misalnya. Terus dia cuma punya waktu 1 tahun. Padahal sebelumnya dia nggak distimulasi, kan kasihan banget, dia harus ngejar segitu kencengnya gitu. Jadi di buku kedua saya ini nanti saya cerita, jadi bahwa ada banyak sekali yang bisa kita lakukan sebelum masuk ke tahap teknis membaca, yaitu ada namanya tahap pra membaca. Nah, untuk tadi anaknya Bapak, kita sebetulnya bisa utilize momen. Jadi kita masuknya dari yang dia suka, gitu. Sukanya apa sih? Misalnya sukanya mobil-mobilan. Oh ya udah, kita masuk dari mobil-mobilan, gitu. Jadi kita belajar dulu sortir warna mobil. Gambar-gambar gitu. Pelan-pelan. Jadi masuk dari yang dia suka, karena pada dasarnya orang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu karena dia butuh atau itu menyenangkan, ya kan? Kalau anak-anak mungkin belum nggak kalau dia
butuh belajar baca. Maka yang bisa kita lakukan adalah membuat kegiatannya menyenangkan. Oke. Gitu. Terus kayak misalnya tadi yang saya bilang utilize itu bisa juga bikin, misalnya sukanya mobil, bikin parkiran. Ada slot-slot parkir, mobil-mobilnya ditempelin huruf A. Yang A masukin ke parkiran yang A, yang B masukin ke yang B gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita lakukan. Cuma seringkali kita tuh stuck sama satu cara gitu. Udah, pokoknya sodorin worksheet, sodorin lembar kerja, harusnya mereka bisa dong gitu. Kita nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau anak menolak, kita yang harus puter otak, cari cara lagi ya yang aku bisa lakukan gitu.